Kalau kita buat dia misalnya contohnya sebagai data yang bentuknya garis lurus seperti apa kita sebut punya sebarannya gitu ya. Apakah dia memang cenderung mengumpul menjadi satu, jadi di data yang eh, kecil kemudian di tengah-tengah ada, atau dia bisa saja nggak karena dia punya modus-modus yang banyak gitu, misalnya seperti ini. Jadi di rata-ratanya berapa? Mungkin rata-ratanya nggak mewakili semuanya. Jadi ada di tengah sini. Tapi bisa dia pakai eh, modusnya dan moodnya yang akan digunakan. Itulah ukuran-ukuran central tendency. Kemudian yang kedua adalah variasi. Seberapa besar dia, apakah dia bentuknya variasinya kecil atau variasinya besar. Seperti ini variasinya besar atau variasinya sangat besar sekali. Jadi kalau digrafikan bentuknya seperti ini misalnya. Jadi ada yang sangat kecil sekali dan nilai tengahnya hampir sama mungkin, tapi ini variasi paling kecil, variasi agak besar, ini variasi sangat besar gitu ya. Ini juga variasi yang cukup besar. Jadi penyebaran dari nilai tengah tentunya berapa nilai rata-ratanya atau ratanya ya. Kemudian bentuk polanya, apakah dia pola cenderung ke kiri, cenderung ke kanan dan lain-lain. Jadi polanya bisa saja nanti bentuknya adalah kalau yang satu ini polanya adalah mencong ke kiri, mencong ke kanan dan ada yang bentuknya misalnya seperti ini. Halo, ininya mouse-nya nggak bagus kan. Atau bentuknya memang distribusi normal benar, atau bentuknya cenderung mencong ke kiri. Ini tadi cenderung mencong ke kanan, yang ini cenderung mencong ke kiri. Skewness-nya ke kiri ke kanan gitu. Penceng atau mencong terserah ya itu bahasanya. Tapi bentuk ini skewness dan seterusnya kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, untuk mengukur nilai tengah, biasa yang paling banyak digunakan adalah untuk numerical adalah pakai mean. Atau kita sebut juga arithmetic mean atau sering disebut mean. Kalau bahasa Indonesianya ada yang menggunakan kata rata, ada yang menggunakan rata-rata. Nah, semuanya adalah nilai tengah, central tendency. Nilai tengahnya. Nah, yang paling sering digunakan adalah kita sebutkan kalau dia sampel, ya bukan populasi ya, sampel. Jadi data dari sampel kita ambil, maka nilai tengahnya atau central tendensinya kita sebut dengan X bar. X bar adalah jumlah nilai secara keseluruhan dijumlahkan nilainya dibagi dengan ukuran sampel atau jumlah datanya sehingga bisa dikatakan X1 ditambah X2 ditambah X titik sampai Xn dibagi N. X1 sampai Xn itu nilai yang diobservasi, nilai yang diamati. Itu menghasilkan nilai rata-rata. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah yang ukuran yang paling sering digunakan dalam central tendency adalah mean. Jumlah dari semua nilai dibagi dengan jumlah datanya. Dan tentunya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim atau kita sebut nilai ekstrim itu outlier. Sebagai contoh dari data yang tampilan pertama, ya kita berapakah ini umur anak SMA 11, 12, 13, 14, 15. Oke, rata-ratanya berapa? Ini jumlah datanya masing-masing ada 5.
Jadi 11 tambah ini semua 65 bagi 5 13. Ini normal. Terus ada lagi, kebetulan ada satu orang yang agak nyeleneh, outlier ya. 11, 12, 13, 14 dan 20 umurnya. Rata-ratanya jadi 14, tetapi dia ada outlier satu. Umumnya dalam analisis data ini nanti di exclude, tidak dimasukkan. Karena dia akan mengacaukan, harusnya rata-ratanya sebetulnya sekitar ini 13, tapi dia jadi 14 karena adanya yang outlier ini, extreme value ini. Bisa saja, kalau ada murid SMA yang karena IQ-nya tinggi, umur 9 tahun masuk, itu juga bisa jadikan sebagai outlier. Tidak secara bisa dikategorikan atau disimpulkan secara umum, gitu ya. Ada pertanyaan nggak ada? Lanjut ya. Nah, pengukuran yang lainnya adalah selain dengan mean, adalah dengan median. Jadi, yaitu pertama diurut dulu datanya. In an order array, maka median adalah angka yang berada di tengah. Yang berada di antara 50% ke bawah dan 50% nilai paling atas. Jadi di sini nilainya adalah misalnya contohnya mediannya adalah kalau dari angka yang seperti ini 11, 12, 13, 14, 15 itu nilai yang paling tengah adalah 13. Kalau dia angkanya ada 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, maka nilai tengahnya adalah mediannya adalah 13 ditambah 14 bagi 2 menjadi 13,5. Nah, kalau dia angkanya seperti yang di sebelah kanan, kok mati ya? Saya pakai tak terganggu nih. Harus dibersihkan dulu kayaknya. Jadi alat yang Anda gunakan harus juga tetap dirawat, kalau enggak ya seperti sekarang mengganggu. Rupanya banyak sekali bekas debu. Oke. Jadi saya pakai laser pointer saja di sini. Jadi kalau ini 11, 12, 13, 14, 15 karena angka paling tengah 50% ke bawah, 50% atas 13. Kalau di sini 50% ke bawah dan 50% ke atas. Jadi angkanya tetap medianya di mana? 13. Tapi kalau 6 berbeda. Ya. Dan median itu tidak peduli ada outlier. Dia tetap aja nilai yang paling tengah. Jadi less sensitive than the mean to extreme value. Itu adalah ukuran median. Kemudian yang berikut, untuk median itu tadi yang saya jelaskan. Lokasi median pada saat nilainya diurutkan, maka dari ini, maka median adalah sama dengan N jumlah data plus 1 dibagi 2. Jika nomornya ganjil, maka mediannya nilai tengah. Jika jumlah datanya adalah genap, maka mediannya rata-rata dari 2 angka yang di tengah. Tadi saya contohkan, seandainya dia ada 6 angka, maka ambil angka ketiga dan keempat setelah diurut datanya dibagi 2. Jadi di sini sebagai contoh berikut adalah modus beda lagi ya. Median sudah selesai. Nilai yang untuk